Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnan dengan NIM 1912115, kelas PAI 6A. Mata kuliah telah kurikulum dengan dosen pengampu yakni Ibu Helna Elis MPD. Baik, di sini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai rahmatnya dalam buku Quran Hadis kelas 7 semester 1. Baik, yang pertama yaitu dengan kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menerima kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surat Asy-Syams ayat 1 dan sampai 10. Dan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Yang kedua yaitu menghayati sikap disiplin dalam menjalankan kewajiban. Yang ketiga yaitu menganalisis isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dan Quran surat Ali Imran ayat 190. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan Al-Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Dan yang kelima yaitu mengelola fenomena sosial dan alam sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Baik, yang selanjutnya yaitu kita ke materi. Dengan materi merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai rahmatnya. Dalam materi ini ada 3 submateri. Yang pertama yaitu isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dan yang kedua yaitu isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan yang ketiga yaitu isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Oke, yang pertama yaitu isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. 1. Tujuan fenomena alam menakjubkan. Pada awal surat Asy-Syams ayat 1 sampai 7 Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sebagian dari betapa luar biasanya ciptaan matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Semuanya berjalan lancar teratur dalam hukum yang telah ditentukan atau yang kita sebut yaitu sunatullah. Oke, yang selanjutnya yaitu yang kedua, sumpah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal ciptaannya di atas, ayat 9 dan ayat 10 surat Asy-Syams ini menjelaskan apa yang hendak ditekankan Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah-sumpah di atas, yaitu sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkan siapa yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mencucikan jiwa itu. Makna asal kata zakkaha bertambahnya adalah kebaikan, sehingga yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah bahwa siapa saja yang berusaha untuk menyucikan, memperbaiki diri, dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan, ketaatan, dan
kebaikan serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia akan beruntung. Yang selanjutnya yaitu bagian B, isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190. Tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang berbunyi dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Nah, di dalam ayat tersebut, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada serta tanpa ada contoh sebelumnya, dan di dalam pergantian malam dan siang serta perbedaan panjang dan pendeknya waktu benar-benar terdapat bukti-bukti nyata bagi orang-orang yang berakal sehat yang menunjukkan mereka kepada Sang Maha Pencipta alam semesta. Hanya Dia yang berhak disembah. Oke, yang selanjutnya yaitu bagian C, isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, rahmat Allah melebihi murkanya. Dalam hadis tersebut yang berbunyi, An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qul innallaha ma'a qadul haqq kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati taghlibu ghadabi, rawahul Bukhari. Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Hal itu disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang sudah melekat pada dirinya dan diberikan kepada makhluknya tanpa sebab apapun. Dengan kata lain, walaupun tidak pernah ada jasa dan pengorbanan dari makhluknya, pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap sayang kepada makhluknya. Dia menciptakannya, memberi rizki kepadanya dari sejak dalam kandungan ketika penyusunan sampai dewasa, walaupun belum ada amal darinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita pahami bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.